Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama saya Bang JQ yang mengampuh channel Jalan Qadim, jalan menuju pencerahan, jalan menuju pembebasan, dan jalan menuju keabadian. Di sesi sebelumnya, saya membahas tentang fenomena dukhon. Dukhon di dalam Al-Quran itu disebutkan dalam surat Ad-Dukhan ayat 10-11 yang kurang lebih artinya ya, saya coba bacakan di sini. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Jadi pada dasarnya dukhon ini adalah sebuah kabut ya. Dia dalam Al-Quran itu berarti asap atau kabut yang menutupi. Nah, tentu kalau ada kabut yang menutupi, ada asap, kita tidak bisa melihat. Jadi dia diidentik sebagai sebuah situasi kegelapan. Kegelapan artinya tidak ada cahaya. Frekuensi cahaya kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Itulah yang disebut dengan kegelapan. Artinya bahwa pada situasi itu Tuhan sudah berlepas. Makanya kadang di cerita-cerita tentang hari kiamat dikatakan bahwa kiamat itu terjadi ketika sudah tidak ada yang beriman lagi ya. Sudah tidak ada peduli dengan Tuhan. Makanya di sesi sebelumnya ya, edisi sebelumnya yang kita bahas tentang Al-Baqarah ayat 205 dikatakan bahwa ketika dia berpaling, dia kemudian membuat kerusakan di muka bumi. Ini juga kaitannya dengan surat Al-Kahfi yang menggambarkan bagaimana Ya'juj Ma'juj itu keluar ketika dinding rahmat itu telah dirubuhkan. Itu yang kemudian akan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Jadi sebenarnya fenomena dukhon ini terjadi ketika peperangan itu dimenangkan oleh kebatilan. Ketika kebatilan yang menang, maka yang terjadi adalah kegelapan karena tidak ada lagi cahaya. Nah, ini bisa kita hubungkan juga dengan sebuah hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sebentar. Dijelaskan bahwa hadis Muslim ya, dalam Sahih Muslim. Di situ dikatakan bahwa kiamat tidak akan terjadi selama masih ada di bumi orang yang mengucapkan Allah, Allah. Artinya ketika masih ada orang yang mengingat Allah, yang terhubung dan tersambung dengan Allah, maka
kiamat itu tidak akan terjadi. Nah, jadi sangat clear ya kalau kita mengikuti kajian tentang fenomena perang akhir zaman ini dari awal, itu sangat jelas tergambar bahwa sebenarnya kiamat itu terjadi ketika peperangan antara kebatilan dan kebenaran dimenangkan oleh kebatilan. Setelah kebatilan itu menang, maka muncul fenomena dukhon, di mana moralitas manusia turun serendah-rendahnya dan tidak ada lagi yang mengenal Tuhan. Di situ yang terjadi adalah nafsu, ketamakan, keserakahan dari manusia itu kemudian tidak terkendali, yang kemudian menyebabkan peperangan di mana-mana, yang menyebabkan perebutan sumber daya di mana-mana, yang menyebabkan kehancuran di mana-mana. Jadi peperangan itu terjadi karena Tuhan masih menghendaki keselamatan manusia itu sendiri, masih menghendaki keberlanjutan kehidupan di muka bumi. Makanya diutuslah utusannya untuk bagaimana mengembalikan kesadaran manusia kepada kesadaran untuk mengenal Tuhannya, kesadaran untuk ma'rifatullah. Makanya beberapa kajian tentang akhir zaman mengatakan bahwa ya sejatinya yang disebut pasukan Al-Mahdi itu adalah mereka-mereka yang menyeru kepada manusia untuk kembali mengenal Allah. Dan sebaliknya, mereka yang berusaha menarik kesadaran manusia untuk menjauh dari Allah, itulah yang disebut dengan pasukan Dajjal. Dua pasukan inilah yang senantiasa melakukan perang, dan arenanya itu adalah pada diri manusia. Yang satu menarik kepada alam kesadaran rendah, dan yang satunya menarik kepada alam kesadaran tinggi. Kesadaran yang menuju kepada mengenal Allah. Edisi berikutnya kita akan mencoba mengupas lebih jauh tentang mitos-mitos akhir zaman. Makanya ikuti terus channel ini. Jalan Qadim, jalan menuju pencerahan, jalan menuju pembebasan, dan jalan menuju keabadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.